Pertanyaannya, apakah dengan menggait tokoh NU ini bisa mendulang suara para Nahdliyin? Begitu berharganya suara NU ini, saudara, Ketua Umum dari PKB Caimin yang sebenarnya dekat di kalangan warga NU sampai berkali-kali menyebut nama NU dan sejumlah kiai saat pidato deklarasinya bersama Anies. Tidak gamblang, seperti menyapa sejumlah keluarga pendiri NU, berkonsultasi dengan sejumlah kiai, dan menyebut PKB mewarisi gagasan NU. Dari sini tersirat jika Caimin ingin meyakinkan para pendukungnya, khususnya para Nahdliyin, jika keputusan politiknya ini sudah ada restu dari ulama-ulama NU. Saya dan PKB, Bang Surya, saya dan PKB ini mewarisi gagasan, ideologi, nilai, cita-cita, bahkan doktrin yang jauh pesantren-pesantren kita, NU dan seluruh ulama-ulama jauh sebelum kemerdekaan sampai hari ini kita merasa mewarisi sebagai pewaris nilai, doktrin dan ideologi perjuangan politik. PKB juga memiliki sejarah panjang bersama para kiai-kiai. Ngomong-ngomong soal tokoh NU yang potensial, sebenarnya bukan hanya Caimin saja yang menonjol jelang Pilpres 2024 ini, saudara. Selain Caimin, ada nama Yeni Wahid, putri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, lalu ada nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan juga Menko Polhukam Mahfud MD. Ya, 4 nama tokoh NU ini belakangan memang mencuat dan kerap disebut akan terjun dalam Pilpres 2024. Kita bedah satu persatu. Yang pertama, yang tengah jadi person of the week gara-gara manuver tajamnya ke Anies Baswedan adalah Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menjadi Ketua Umum PKB, Caimin merupakan darah murni NU. Kakek buyut Caimin, yakni Kiai Haji Bisri Syamsuri, adalah cucu dari salah satu pendiri NU. Sang ayah, Muhammad Iskandar, adalah guru di Pondok Pesantren Jombang. Pengalaman di dunia politiknya pun beragam, mulai dari duduk di kursi DPR, hingga mengisi posisi menteri di Kabinet SBY 2009-2014. Dan selanjutnya yang jadi sedang didekati sana-sini, saudara, adalah Yeni Wahid. Sama seperti Caimin, Yeni juga lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Sang ayah, Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur, adalah salah satu tokoh penting di NU. Meski tak lagi aktif di partai politik, saudara, tapi dunia politik tak asing bagi Yeni. Lantaran sang ayah adalah Presiden keempat Indonesia, Yeni bahkan mengelola Wahid Institute, sebuah organisasi yang merealisasikan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Selain Yeni Wahid, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga jadi buah bibir jelang Pilpres ini. Khofifah yang merupakan ketua Muslimat NU ini bahkan masuk radar bakal cawapres. Nama Khofifah ini selalu berada di posisi 5 besar dalam survei Bacawapres. Iya, tak bisa dipungkiri, saudara. Hal ini tidak terlepas dari sosok Khofifah yang menjadi pemimpin Jawa Timur dan juga punya peranan di NU. Nama Menko Polhukam Mahfud MD juga jadi salah satu tokoh NU yang kerap dipertimbangkan. Meski tak terafiliasi dalam partai politik, tapi sosoknya yang dikenal vokal sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cukup membuat Mahfud jadi sorotan. Mahfud bahkan mengaku sempat ditawari Presiden PKS Ahmad Syiku untuk jadi Bacawapres Anies Baswedan, namun tawaran tersebut ditolak oleh Mahfud karena khawatir dapat menyebabkan koalisi itu bubar. Pak Saihu waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan, beliau menjajaki untuk mencari calon wapresnya Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia enggak, saya bilang, karena di koalisinya Bapak itu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu punya ada yang Pak calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak ke situ saya malah merusak demokrasi. Tapi yang menarik dari soal suara NU, pada hari yang sama saat deklarasi Caimin sebagai Bacawapres Anies Baswedan, Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal sikap dari Nahdlatul Ulama, yakni tidak akan ada calon presiden ataupun wakil presiden resmi atas nama PBNU. Pernyataan ini bahkan berkali-kali ditegaskan oleh Yahya. Tidak spesifik menyebut nama Caimin, tapi Yahya di sini seolah menegaskan jika PBNU tidak ingin dilibatkan dalam politik praktis.
Saya tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan. Menjawab pernyataan ini, Caimin membantah jika membawa-bawa nama pengurus besar NU dalam pidato deklarasinya atas aktivitasnya dalam Pilpres 2024. Caimin bahkan menyebut jika dirinya sudah NU atau warga Nahdliyin sejak lahir. Bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya NU. Kurang dari sepekan usai Caimin merapat ke baca pres Anies, putri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, menemui bakal capres Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Yeni mengungkapkan hubungan dengan Prabowo tidak sekedar politik, tapi sudah hubungan hati. Keluarga Prabowo dan keluarga Gus Dur dekat. Yeni bahkan menyebut Prabowo masuk top list bakal capres 2024. Yeni bahkan menyebut banyak kiai NU bersimpati kepada Prabowo. Apakah ini kode-kode dari Yeni mau mendampingi Prabowo? Tunggu saudara, ternyata jawaban Prabowo adalah harus dirembuk dengan partai koalisinya. Banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Kayak lu nggak tahu aja. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekali buat keputusan saya setia. Jadi saya katakan di mana-mana adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya, koalisi saya akan terus musyawarah, kita akan cari yang terbaik. Bukan hanya Anies dan Prabowo yang sedang berdekatan dengan tokoh NU. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo sebelumnya sudah lebih dulu bersilaturahmi ke kediaman Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Saat itu Ganjar disambut putri almarhum Gus Dur, Yeni Wahid, dan juga Sinta Nuriyah Wahid. Gara-gara pertemuan ini, nama Yeni juga santer disebut berpeluang mendampingi Ganjar. Apalagi Ganjar juga punya kedekatan dengan NU. Mertua dari Ganjar Pranowo yakni Kiai Hisham adalah pengasuh pesantren yang aktif di NU. Balik lagi ke Caimin, apa benar ini jika masuknya Caimin ke bursa cawapres bisa jadi peluang untuk mendulang suara Nahdliyin mengalir ke Anies Baswedan? Secara empiris saudara, preferensi politik warga NU tidaklah statis tetapi berubah secara dinamis. Berdasarkan survei Litbang Kompas Agustus 2023, preferensi politik warga NU secara berturut-turut justru mengalir paling banyak ke PDI Perjuangan. Selanjutnya yang agak berbeda tipis ke Gerindra dan baru ke PKB. Meski PKB diidentikan dengan NU, ternyata belum menjamin suara NU mengalir besar ke sana. Jadi belum jaminan jika menggait tokoh NU dapat merebut hati para warga NU untuk memberikan suaranya pada Pilpres 2024. Terlebih warga NU punya gagasan dan pemikiran yang dinamis. Sorotan lain di berita utama, seorang ibu muda nekat menghadang dan memaki Rocky Gerung usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Selengkapnya, berita utama segera kembali.